Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua teman-teman di sini dalam keadaan yang baik. Untuk kali ini kita akan mengenal sedikit tentang hukum sebab dan akibat. Dalam kegiatan sehari-hari kita sering mendengar kata karma. Penggunaan kata karma ini pada umumnya ditunjukkan untuk menggambarkan hal-hal yang tidak baik. Karma selalu dihubungkan dengan karma buruk. Padahal karma bukan hanya tentang karma buruk saja, tetapi juga ada karma baik. Selain sebagai karma buruk, konsep karma juga sering diidentikan dengan satu-satunya penyebab kejadian. Kita menganggap setiap keadaan buruk selalu disebabkan oleh karma. Semuanya tergantung pada karma. Konsep yang demikian ini dapat berakibat menurunkan semangat juang atau semangat hidup kita. Padahal karma bukan satu-satunya penyebab suatu kejadian, melainkan hanya salah satunya. Masih terdapat banyak faktor yang ikut menentukan dan menyebabkan karma berbuah. Konsep yang menganggap bahwa karma selalu karma buruk dan sebagai satu-satunya penyebab kejadian ini dapat dikatakan sebagai suatu pandangan yang salah dan merupakan kelemahan terhadap penjelasan hukum karma. Jadi, apakah sesungguhnya karma itu? Karma itu adalah niat untuk melakukan perbuatan. Niat itulah yang disebut dengan karma. Perbuatan yang dilakukan dengan pemikiran disebut karma melalui pikiran. Perbuatan yang dilakukan dengan ucapan disebut karma melalui ucapan. Dan perbuatan yang dilakukan dengan badan disebut karma melalui badan. Dengan demikian, karma bisa berupa karma baik dan karma buruk. Lalu, apa hubungannya dengan hukum karma? Sebetulnya, hukum karma itu adalah suatu hukum sebab dan akibat. Di sini dinyatakan bahwa sesuai dengan benih yang ditabur, demikian pula lah buah yang akan dituai. Mereka yang menanam kebajikan akan tumbuh kebahagiaan. Di sini juga terdapat rumus, dengan adanya ini terjadilah itu. Dengan timbulnya ini timbullah itu. Dengan tidak adanya ini, maka tidak ada itu. Dengan lenyapnya ini, maka lenyaplah itu. Kalau kita melihat dengan kacamata duniawi, pernyataan tersebut tampak bertolak belakang dengan fenomena yang ada. Kita sering menemukan orang yang banyak melakukan kebajikan tetapi masih mengalami penderitaan. Begitu juga sebaliknya. Mengapa dengan demikian? Apakah hukum karmanya yang keliru? Sebetulnya tidak keliru. Kalau hukum karma yang diumpamakan sebagai sebuah sawah yang mempunyai tanaman padi dan jagung, di mana tanaman padi dan jagung tersebut mempunyai usia panen yang berbeda, maka tanaman jagung tentu akan panen terlebih dahulu daripada tanaman padi. Demikian pula dengan perbuatan baik dan buruk. Kalau kita sudah berbuat baik tetapi masih menderita, ini disebabkan karena perbuatan baik kita masih belum saatnya dituai atau dipanen. Dalam hal ini, kita memetik buah dari perbuatan buruk terlebih dahulu. Jadi, semua itu ada waktunya. Walaupun ada kalanya masih bisa dipercepat sampai batas-batas tertentu. Oleh karena itu, tetaplah berikan kebaikan kepada siapapun dan dalam keadaan apapun. Karena pikiran dan tubuh kita hanya bisa merespon semua kejadian di sekitar kita. Maka responlah dengan hal-hal yang baik dan pemikiran yang lebih positif. Walaupun ada yang membenci, janganlah dibalas dengan kebencian. Sungguh, itu tidak akan pernah berujung. Jika ada yang mencela, biarkanlah. Lalu doakanlah kebaikan untuknya. Buatlah diri kita untuk lebih redam seperti air.
Karena jika kita bertindak berdasarkan dengan emosi, kita hanya akan kembali menebar benih keburukan. Demikian dari saya. Itu adalah sedikit penjelasan tentang hukum karma atau hukum sebab akibat. Semoga kita semua selalu dalam kebaikan dan kebahagiaan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.